Halo teman-teman sekalian, khususnya teman saya yang berada di kelas irregular 2020 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, dan juga dosen kami, dosen pengampu Sejarah Asia Timur. Saya Ricardo Simanulang yang mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat munculnya restorasi Jepang. Nah, mari kita saksikan videonya. Sekitar tahun 660 sebelum Masehi, kaisar demi kaisar secara berturut-turut bergantian dari generasi ke generasi atau klan. Pemimpin Jepang menyebut dirinya sebagai Teshi atau Putra Langit. Jepang cukup tertutup dari pengaruh dunia luar, dikarenakan negara Jepang terpisah dari daratan utama Asia atau negara kepulauan. Selain itu, Jepang juga terisolasi dengan lautan luas yang berseberangan dengan Samudra Pasifik di bagian timur. Masyarakat Jepang dilarang untuk pergi dari wilayahnya sesuai dengan isi maklumat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1636 Masehi, pemerintah juga melarang pedagang asing berjualan di negara Jepang. Sekalipun pada tahun 1842 Masehi, terdapat beberapa pelabuhan yang mengizinkan kapal-kapal asing atau luar singgah untuk istirahat, mengisi bahan bakar, dan makan. Pada masa Islamisasi, Belanda diizinkan masuk ke Jepang untuk membantu Shogun dalam membantu persenjataan. Namun Belanda dilarang untuk menyebarkan agamanya. Belanda cuma bisa berdagang, itu pun terbatas hanya di Pulau Desima. Selain Jepang menutup diri, kondisi bangsa Barat terus berkembang di bidang industri maupun teknologi, sehingga menarik Amerika Serikat untuk mendekati Jepang agar Jepang bersedia menjalani hubungan perdagangan dengan bangsa Barat seperti Amerika. Di tahun 1846, perubahan terjadi pasca Kapten Angkatan Laut Amerika Mendeuk Halbert Perry pada tanggal 8 Juli 1853 yang berlayar menuju Teluk Edo dengan sejumlah kapal perangnya serta pesan dari Presiden Millard Fillmore. Pesan itu berupa ancaman dari Amerika Serikat terhadap Jepang. Jika Jepang tidak membuka jalur perdagangan untuk Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat memberi waktu kepada Jepang selama 1 tahun untuk mempertimbangkan ultimatum tersebut. Jika Jepang menolak, maka mereka akan mengirim kapal perang dan akan menggempur Jepang. Tentu hal ini akan menimbulkan perang besar pada kedua negara. Di waktu yang telah dijanjikan Amerika Serikat, pasukan Amerika Serikat pun kembali datang. Pada 31 Maret 1854, dengan ditandatanganinya perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Kanagawa. Dari sinilah Jepang akhirnya bergabung dengan Komunitas Dunia. Menjelang tahun 1858 Masehi, Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis telah mendirikan pangkalan perang di Jepang. Tetapi keadaan itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Jepang. Banyak dari mereka tidak setuju lahirnya bahasa asing di Jepang. Pada akhirnya, tanggal 6 April 1868, Kaisar Matsuhito, pemimpin muda yang dikenal sebagai Meiji, memutuskan membuat aturan yang melarang aktivitas bangsa asing di seluruh wilayah Jepang. Bukan hanya itu, Kaisar juga mempromosikan memodernisasikan negara Jepang. Salah satunya impor mesin dari negara Eropa. Sebenarnya teknologi Jepang sudah cukup maju untuk menutupi kekurangan negara yang pernah
menutup diri dari kebudayaan barat. Saat Kapten Matteo Calipari sampai di pelabuhan Edo pada tahun 1853, teknologi Jepang sudah setara dengan di Eropa. Di tahun 1850-an, kualitas masyarakat Jepang sampai detik ini masih terus memukau. Dan inilah awal mula dari restorasi Meiji. Begitulah teman-teman sejarah singkat dari munculnya restorasi Meiji pada tahun 1868. Begitulah teman-teman sejarah singkat munculnya restorasi Meiji yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih telah menonton. Horas.